Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Ar-Rahiqul Makhtum di Fadilati Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Iqra' fi film. Ulang lagi. Sudah berkata penulis rahimahullah ta'ala, salah satu dampak negatif dari kekalahan kaum musyrikin pada pertempuran di Badar bahwa emosi mereka menjadi semakin memuncak terhadap Nabi SAW dan Mekah menjadi semakin mendidih layaknya belanga yang dipanaskan. Hal ini mendorong dua orang pemuka mereka untuk menghabisi sumber perselisihan dan perpecahan serta penebar kehinaan dan kenistaan yang mereka alami selama ini, menurut persangka mereka yaitu Nabi SAW. Ceritanya adalah Umair bin Wahab al-Jumahi duduk bersama Sofwan bin Umayyah di Hijr Ismail. Hal ini terjadi tak berapa lama setelah peristiwa Badar. Umair merupakan salah satu syaitan Quraisy dan termasuk orang yang banyak menyakiti Nabi SAW dan para sahabatnya ketika mereka di Mekah dulu. Rupanya putranya Wahab bin Umair termasuk di antara tawanan Badar. Dia menyinggung para korban tewas yang dikuburkan di sumur dan peristiwa naas yang mereka alami. Maka bertuturlah Sofwan, demi Allah, sungguh kehidupan setelah musnahnya kaum muslimin adalah lebih baik. Umair menjawab, engkau benar demi Allah, sungguh demi Allah, andaikan bukan karena hutangku yang belum bisa kubayar dan keluargaku yang aku khawatirkan akan sengsara sepeninggalku nanti, pasti aku sudah menyongsong Muhammad untuk membunuhnya, karena aku punya cukup alasan untuk menyongsong mereka, yaitu putraku menjadi tawanan mereka. Lantas hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh Sofwan seraya berkata, kalau begitu, biarlah aku yang akan melunasi hutangmu. Keluargamu adalah menjadi tanggung jawabku juga. Aku akan menghibur mereka selama masih di sisa umur. Tidak ada kata tidak mampu bagiku untuk menanggung mereka. Umair berkata kepadanya, rahasiakanlah urusan yang terjadi antara diriku dan dirimu ini. Baiklah, jawabnya. Kemudian Umair menyiapkan pedangnya, lalu mengasah dan membubuhkan racun pada pedang tersebut. Setelah itu dia berangkat hingga akhirnya tiba di Madinah. Maka tatkala dia sudah berada di pintu masjid dan mengekang untanya, Umar bin Khattab sempat memergokinya. Umar ketika itu sedang berbincang-bincang bersama beberapa orang kaum muslimin mengenai kemenangan perang Badar yang telah Allah muliakan terhadap mereka. Seraya melihat ke arahnya, Umar berkata, si anjing musuh Allah Umair ini pasti datang dengan tujuan jahat. Kemudian dia menemui Nabi SAW dan berkata, wahai Nabi Allah, ini musuh Allah, Umair telah datang dengan menghunus pedangnya. Maka Nabi menjawab, biarlah dia masuk menemuiku. Lalu Umair menyongsong, sedang Umar mencengkram lehernya dengan tali pedangnya. Dan Umar berkata kepada beberapa orang Ansor, temui Rasulullah SAW dan duduklah di sampingnya. Jagalah beliau dari ancaman si busuk ini, sebab tidak ada jaminan dia tidak berbuat buruk. Kemudian dia menemui Rasulullah SAW. Tatkala beliau melihatnya dalam keadaan lehernya dijerat dengan gantungan pedang dan ditarik oleh Umar, beliau berkata, biarkanlah dia wahai Umar, dan mendekatlah wahai Umair. Lalu dia pun mendekat seraya berkata, selamat pagi. Maka Nabi SAW menjawab, Allah telah memuliakan kami dengan ucapan selamat yang lebih baik dari ucapan itu wahai Umair, yaitu dengan salam, sebuah ucapan selamat penghuni surga. Kemudian beliau bertanya kepadanya, apa yang mendorongmu kemari wahai Umair? Dia menjawab, aku datang hanya untuk menemui tawanan yang ada pada kalian ini. Taib Facebook. Ini kisah yang pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, dan kita ulang karena penting kisah ini, yaitu Umair ibn Wahab al-Jumahi. Beliau namanya Umair bin Wahb bin Khalaf. Saya ulangi nama beliau, Umair bin Wahab bin Khalaf bin Wahab bin Khudafah bin Jamuh Al-Qurasi Al-Jumahi. Sudah?
Saya ulang ya, Umair bin Wahab bin Khalaf bin Wahab bin Khudafah bin Jamah Al-Qurasi Al-Jumahi. Dia sering disebut dengan Syaitan Quraisy. Kenapa disebut dengan Syaitan Quraisy? Karena orang ini pergerakannya cepat dan sangat jahat. Ketika masih jahiliyah. Tapi setelah dia masuk Islam, dia disebut dengan Hawariyul Islam. Setelah dia masuk Islam, orang-orang menyebutnya dengan Hawariyul Islam. yakni orang yang sangat cinta dengan agama Islam. Wa huwa ahabbahu Umar aksara min ba'di abnaihi. Umair termasuk orang yang paling dicintai oleh Umar, bahkan dibandingkan sebagian anak-anak Umar. Umar itu sayang dengan siapa? Umair. Yang sebelumnya di kisah tersebut Umar menyebutnya dengan kalbun. Ya. Sebelumnya disebut kalbun. Jadi begitu Hidayah menyapa Umair, maka Umar pun mencintai Umair, kadang melebihi kecintaannya kepada anak-anak kandungnya. Hati ikhwati al-mayu. Ini menunjukkan apa ya ikhwan? Hati manusia itu berbolak-balik. Siapa pemilik hati? Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, qalbu 'abdin baina isbai'ir rahman. Hati seorang hamba itu ada di antara dua jari jemarinya Allah. Maka Nabi berkata, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Dan Umayyah termasuk orang yang hampir tiap saat sejak kekalahan perang Badar yang dialami oleh orang-orang Quraisy, tiap saat dia berbicara tentang kekalahan itu. Sampai dia bertemu dengan orang yang sangat benci dengan Islam, namanya Safwan. Ya. Dia mengatakan wallahi ma fil aisi ba'dahu ma khairun. Demi Allah, kalau seandainya Muhammad dan Abu Bakar itu wafat, kita akan merasa tenang. Hidup ini lebih tentram. Dia merasa ikhwati anwayakum bahwa Nabi itu sumber keburukan. Dan ini sifat orang kafir. Melihat kebaikan merupakan keburukan, melihat keburukan menjadi seolah-olah kebaikan. Ikhwati anwayakum, qala Umair sadaqta. Perbincangan itu dibenarkan. Ketika itu Umar berkata benar. Dan perbincangan ini perlu dicatat, terjadi di sisi Ka'bah. Dalam keadaan orang-orang Quraisy percaya Allah itu ada. Mereka tahu Allah itu ada. Dan dalam keadaan sebagian orang Quraisy ketika itu yakin bahwa berita itu akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi perlu dicatat dalam kisah itu, ketika Safwan dengan Umair berbicara masalah ini, sebagian orang Quraisy yang masih berada dalam kekufurannya, mereka yakin berita itu akan sampai kepada siapa? Rasulullah SAW. Artinya hati kecil orang-orang Quraisy itu meyakini Nabi itu benar. Muhammad SAW itu yang dibawanya adalah syariat Allah Azza wa Jalla. Mereka yakin. Tapi karena hawa nafsu, karena faktor teman, kemudian faktor perempuan atau wanita yang ada di sisinya dan lain sebagainya. Kata Umar, sadaqta wallah, laula dainun alayya la amliku qada'ahu wa iyalun akhsha alayhi muddi'a ba'di la raqibtu ila Muhammadin hatta aqtulahu. Kalau bukan karena aku punya hutang, tanggungan yang harus kutunaikan dan khawatir nanti terlunta-lunta istri dan anakku, aku pasti mengendarai kendaraan menuju Muhammad sampai aku membunuhnya. Ini menandakan apa ya ikhwati azwajakum? Orang itu kalau jahil, ketika dia belum disapa hidayah, kadang pembicaraannya asal saja keluar. Nasihat buat kita, beruntung ketika Allah sudah memberikan kita hidayah. Kita bisa mengendalikan lisan kita biidznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Fa inna li indahu illatun. Karena antara aku dengan Muhammad itu masih ada urusan yang harus selesai. Kenapa demikian? Karena anak beliau
tertangkap di medan Badar. Tertangkap oleh pasukan kaum muslimin. Dan ikhwati a'azzu wa iyyakum, kisah ini kemudian terjadi pembicaraan yang panjang sebagaimana yang antum tahu. Safwan mengatakan, memang ikhwan, ketika manusia itu dikuasai dengan kekufuran, mereka sebagian atau sebagian yang dengan yang lain saling mengokohkan. Makanya orang kafir itu nggak mungkin menolong orang mukmin. Mereka hanya mau menolong siapa? Sama orang kafir. Hakikatnya demikian. Tiba-tiba dia berkata, alayya dainuka. Sudah, inti nggak usah banyak bicara, hutangnya ana yang nanggung, kata dia. Ana aqdihi anka. Aku tunaikan hutangmu itu, tanggunganku. Antum melihat, seseorang ketika berada dalam kekufuran, untuk membeli neraka dia rela berkorban. Untuk masuk neraka dia rela berkorban. Dan mereka punya ikatan persaudaraan. Harusnya seorang mukmin mengambil ibrah. Ikatan akidah ini lebih kokoh. Sahih? Kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ribatul ukhuwati fil Islam aqwa wa asaddu min ribati rahimiyah. Ikatan ukhuwah dalam Islam itu lebih kuat, lebih sempurna dibandingkan ikatan karena apa? Rahim. Alangkah lebih baiknya kalau ikatan rahim itu berakidah yang sama, bermazhab yang sama, lebih utama. Maka Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun. Wa qala alaihi salatu wasallam al muslimu akhul muslim. Orang muslim bersaudara atas muslim yang lainnya. Allah mengatakan sesungguhnya hakikat orang beriman itu mereka hidupnya bersaudara. Berarti harusnya kita lebih bisa berkorban untuk saudara kita. Ini lihat Safwan. Dalam kesesatannya dia berkata, tanggunganku hutangnya, wa iyaluka ma'iyali, keluargamu aku yang menafkahi sebagaimana aku menafkahi keluargaku. Qala lahu Umair idan faqtum sya'ni wa sa'nuka. Kalau gitu rahasiakan, ini antara aku dengan kamu saja. Di sini khafillah ada ibrah. Apa ibrahnya ikhwati a'azul wa yakum? Ketika Allah menghendaki hidayah, ada jalannya. Didekatkan orang yang punya sifat buruk itu mendatangi sebuah kebaikan lalu berubah menjadi baik biiznillah, dengan izin Allah tabaraka wa taala. Kemudian summa amar Umair bisayfihi. Umair kemudian mengasah pedangnya, membawa pedangnya menuju kepada kota Madinah, berjumpa dengan siapa? Umar bin Khattab. Sebagaimana yang tadi disebutkan, ketika Umar melihat Umair turun dari kendaraannya menuju pintu masjid Nabi sambil dalam keadaan menenteng pedangnya, Umar langsung mengangkat suaranya dengan lantang, hadzal kalbu. Umair ibnu Wahb bin aduwullah wallah ma ja'illa lisyarr. Ini kalbun Quraisy. Umair bin Wahab pasti dia tidak datang kecuali cuma mau bikin rusuh. Di syar itu maksudnya bikin apa? Bikin rusuh. Wa huwallazi harasa dainana wa hazarna lil qaumi yaumi badr. Ya sebagaimana Umar mengatakan, ya dia enggak terima dengan kekalahan itu. Ini tuduhannya siapa? Umar. Tapi kalimat Umar ini dalam sebuah riwayat disebutkan itu menggetarkan tangannya dan menggetarkan hati dan tangannya si Umair. Jadi begitu Umar mengatakan hadzal kalab, baru ngomong begitu, Umair itu pedang yang dipegang sudah apa? Gemetar. Yaitu Umar punya apa namanya? Himmah. Punya wibawa yang tinggi. Antum jangan coba-coba begitu. Ya. Tapi ini menunjukkan bahwa ini keutamanya siapa? Umar bin Khattab, dan beliau wali Allah. Dan semua orang beriman adalah walinya siapa? Allah Azza wa Jalla. Keutamaan Umar bin Khattab, dia masuk. Yang sebelumnya Umar bin Khattab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Ya Nabi Allah, hada aduwallah." Habis Umar itu diikat dengan tali pedangnya, ditarik sama Umar sambil berkata, "Ini loh Umair." "Wa ya Rasulullah, ini musuhnya Allah nih." Umair bin Wahab. Qad jaa mutawasiyan sayfahu. Ini dia bawa dengan menghunus pedangnya. Lalu dia mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kepada Umar, datangkan dia kepadaku.
adkhilhu alayya, bawa kemari, hadapkan dia kepadaku. Fa aqbala Umaru, Umar membawanya, hatta akhadha bihimanati sayfi, sambil ditarik tali apa itu? Pedangnya. Di lehernya siapa? Umair, ya. Kemudian Umar berkata kepada beberapa orang Ansor, dukhulu ala Rasulillah, masuk temani Rasul, beradalah kamu di samping Rasul. Fajlisu'un indahu, duduklah kamu di sampingnya Rasul. Wahdharu alaihi, waspadalah kamu. Umar meminta 2 orang sahabat, dalam riwayat yang lainnya 4 orang sahabat menemani siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wahdharu alaihi min hadzal khabis. Umar itu orangnya soroha. Tahu soroha ya kan? Kalau ngomong ceplos-ceplos. Awasi ini khabis. Khabis itu artinya apa ya kan? Orang kotor ini. Fa'innahu ghairu ma'mun. Saya khawatir Rasul tidak aman dari orang ini. Adakhala bi Umar ala Nabi. Datanglah Umar menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali sambil membawa si Umair tadi. Kemudian tiba-tiba ketika Nabi melihatnya, Nabi berkata, "Da'hu ya Umaru, udnu ya Umairu." Coba lihat panggilannya Nabi. Umar dan apa? Umair. Da'hu ya Umaru, udnu ya Umairu. Ketika Allah menghendaki kecintaan ada pada hamba dengan hamba, Allah juga sebutkan kadang-kadang dekat namanya. Yang satu namanya siapa? Umar. Yang satu namanya apa, kawan? Awalnya berasal dari kebencian, tapi ingat, kebenciannya Umar karena Allah. Pelajaran besar kepada kita. Kalau kita membenci sesuatu, bencilah karena apa? Karena suatu saat yang kita benci karena Allah itu bisa kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ini, kawan? Karena Umar benci banget sama Umair. Enggak mungkin Umar enggak benci kalau sampai mengucapkan kalbun, mengucapkan khabis. Sampai di yang lain dia mengatakan syaitanu Quraisy. Umar sampai menyebut si Umair itu dulu apa? Setannya orang apa? Quraisy. Ketika Umar benci. Bahkan lebih parah lagi Nabi Umar mengatakan apa? Aduwullah, musuhnya siapa? Dan memang musuhnya Allah. Tapi itu Umar lakukan semua karena Allah. Kebencian beliau lakukan karena Allah. Dan lihat kelemah lembutannya Nabi dalam mendakwahi orang. Umar Nabi faham sifatnya Umar. Maka beliau katakan da'hu ya Umaru. Umar, tinggalkan dia. Udnu ya Umairu, dekat-dekat sini wahai Umair. Lalu kata beliau khawatir fadana Umair. Umair mendekat. Apa pedangnya dipegang sama Umar? Enggak, pedangnya ada sama siapa? Umair. Dan yang menandakan ya keberanian keberanian dan kepahlawanan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting buat kita. Kalau kita udah bertawakal kepada Allah, yakin kebenaran ada pada diri kita, enggak usah takut. Ingat dengan ucapan Nabi kepada siapa? Abdullah ibn Abbas. Inni u'allimuka bikalimatin. Ihfadillah yahfazka. Ihfadillah tajidhu amamaka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi kita mengatakan, aku wasiatkan kepada engkau, aku sampaikan kepada engkau, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat-kalimat penting bagi hidupmu. Kata Nabi, jaga Allah. Maksudnya apa? Jaga hak-haknya Allah. Jaga hukum-hukumnya Allah. Allah akan menjagamu. Sadaq ini benar. Kalau kita sudah melaksanakan syariat Allah, ikhlas karena Allah, menjalankan sunnah Nabi karena Allah Subhanahu wa taala, enggak usah takut sama siapapun. Allah akan jaga kita. Kalau ternyata kita harus wafat dengan keadaan itu, menandakan Allah cinta kepada kita. Paham tuh, ikhwan? Jadi sudah ngaji, jangan takut sama preman. Paham, pemuda-pemuda? Ikhwan? Ya? Sudah ngaji, jangan takut sama preman. Kalau ada datang preman mau merusak masjid, lawan. Kalau enggak dia yang mati, kan kita yang mati. Sahih? Tapi berbeda kematian kita, insya Allah. Insya Allah karena Allah SWT. Fahimtum ya ikhwan? Nah, hada wallahu a'lam.
Anda nggak ngajarin antum bersikap kasar loh, enggak ya. Tapi harus punya sifat apa? Berani. Muslim, Sunni, Salafi berani ya ikhwan. Ikhwati anwanya. Kemudian kata beliau selanjutnya, beliau mengatakan yani waqala an imu sabahan. Ya kalau kita bahasa gampangnya apa? Sabahul khair. Ya bahasanya semoga pagi ini kamu dalam kebaikan begitu. Ini adalah tahiyatul jahiliyah. Kata Syekh Mubarak Furi, ucapan sabahul khair an imu sabahan ini ucapan-ucapan yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah. Tapi sekarang kaum muslimin coba mulai ikut-ikutan. Pagi Pak, udah tahu pagi ngapain antum ngomong pagi? Sore Pak, iya sore, paham. Ucapkan apa? Assalamualaikum. Makanya kata beliau, Nabi langsung menimpali. Ketika itu langsung ditimpali oleh Nabi SAW. Qad akramanallahu bitahiyatin khairum min tahiyatik ya Umairu. Umair, sungguh Allah telah memuliakan kami dengan sebuah salam penghormatan yang lebih baik daripada salam penghormatan yang kamu ucapkan itu. Langsung masuk dakwah yang pertama. Apa itu? Menunjukkan keagungan Allah dan menerangkan mulianya syariat apa? Allah Ta'ala. Ya Umair malu. Mungkin harapannya Umair ketika Umar mengatakan an'amuka bi sabahan atau ucapan apa namanya? Sabahul khair, lalu dijawab apa? Sabahul khair juga. Tidak, Nabi tidak balas itu. Nabi mengajarkan Allah telah memuliakan kami dengan ucapan salam yang lebih mulia daripada ucapan kamu, yaitu bisalami tahiyyati ahlil jannah. Itu salamnya ahli surga. Nabi langsung tekankan, salam ini salamnya ahli, seolah-olah antum tidak akan jumpai di surga pagi-pagi orang berkata sabahul, enggak ada. Di surga enggak ada orang berkata selamat sore, enggak ada. Selamat pagi enggak ada. Yang ada apa ya, kawan? Assalamualaikum warahmatullahi. Berarti dari mulai hari ini bangga dengan salam ini. Oke? Bangga dengan salam ini. Ya, kalau ada teman kita, saudara kita non muslim mengucapkan selamat pagi, ucapkan kepadanya assalamu ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan diberikan bagi yang mengikuti apa? Hidayah. Apa itu maksudnya, kawan? Al-Qur'an, al-Islam. Hada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Umairu amma wallahi ya Muhammadu in kunta biha la hadisun ahadin. Antum lanjutkan ya, lanjutannya. Ucapan Umair. Umair menjawab, aku datang hanya untuk menemui tawaran yang ada pada kalian ini. Karenanya perlakukan dia dengan baik. Sebelumnya Umar mengatakan demi Allah wahai Muhammad, karena beliau belum masuk apa? Islam. Dia mengatakan sesungguhnya ya perkara ini perkara yang baru dalam hidupku. Lalu kata Rasulullah SAW, fama ja'a bika ya Umair. Ya sudah kalau gitu, kamu datang mau ngapain ya Umair? Ente datang mau ngapain? Qal ji'tu li hadzal asiril ladzi fi aidikum. Saya datang dengan tujuan melihat tawanan perang yang ada di bawah kekuasaan kalian. Ini fi aidikum maksudnya di tangan-tanganmu, itu maksudnya yang ada di bawah kekuasaanmu. Qala Rasul alaihi salatu wasallam, fa ma balus sayful ladzi fi unuqik. Sebentar. Lalu kalau begitu ngapain? Ada apa dengan pedang yang tergantung di lehermu? Ucapan Nabi ini dua maknanya. Makna yang pertama, kamu datang ngapain bawa apa? Pedang. Makna yang kedua, pedangmu itu enggak manfaat, kok tergantungnya di mana? Paham maksudnya katalah. Ucapan Nabi SAW demikian. Qal Umair, karena Umair ini gemetar dia dalam sebuah riwayat, maka tiba-tiba dia spontan menjawab, qabbah Allah min sayf. Ini pedang sial ini, dia begitu. Pedang sial. Wahal ghantu an syai'an, ini enggak bisa menolong aku sedikit pun juga. Ini enggak manfaat buat aku, cuma sekedar bawa-bawa saja, begitu maksudnya. Ya ikhwan, di hadapan Rasul. Di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanya ini ngapain ente bawa pedang? Ya udah enggak bisa apa-apa. Padahal tadi ketika dia ada di Mekah,
bersama dengan Sofwan di pinggir Ka'bah, dia berkata, demi Allah kalau bukan karena utang dan istri anakku, aku akan naik kuda datang di hadapan Nabi, tidak akan aku lakukan kecuali membunuhnya. Antum harus ingat, orang itu kalau di atas kekafiran ngomongnya gede. Sampai kiamat begitu orang kafir. Kalau ngomong besar. Beda dengan kaum muslimin. Dia tidak berbicara kecuali pasti dia lakukan. Umar mengatakan dengan kalimat, tidak datang si siapa? Umar kecuali pasti bikin rusuh. Umar itu sudah mengatakan dengan konsekuensi yang tinggi. Lihat Umar datang kepada Nabi, tiba-tiba ini cuma pedang siaran ini begitu. Ada. Cari alasan. Lalu kemudian kata beliau selanjutnya, asdiqni ya Umair, jujur. Jujur hai Umair, jangan begitu kalau ngomong. Malladzi ji'ta lahu, sebenarnya kamu datang dengan membawa pedang ini untuk apa? Qala ma jitu illa lidzalik, enggak, aku datang cuma untuk nengok nengok tawanan. Enggak ya Rasulullah, saya ini datang cuma pengen nengok tawanan perang saja. Kata beliau demikian. Qala Rasul, ya sudah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu bal qa'atta anta wa Safwan ibnu Umayyah fil hijr. Bukankah sebelum sampai sini kamu duduk berdua dengan lelaki bernama Safwan bin Umayyah di Hijr Ismail di Ka'bah? Hijr Ismail kan bagian daripada apa, Ikhwan? Ka'bah. Kan kamu tadinya duduk di sana bersama Safwan. Ini dalam sebuah riwayat disebutkan wajah Umair itu langsung tertunduk. Dari mana Nabi tahu? Kok dia sebelumnya duduk sama siapa? Safwan. Ditambah lagi, fadzakartu ma ashabal qulaibin min Quraisyin. Kan kamu sedang bercerita tentang orang-orang yang dimasukkan dalam apa? Sumur Badar. Lebih kaget lagi Umar, ini dari mana beliau tahu? Summa qulta, habis itu kan kamu ngomong, laula dainan alayya wa ya la indi la haltu hatta aqtulu Muhammadan. Nabi katakan terang-terang, kan kamu ngomong kalau aku enggak punya utang dan tanggungan dari keluargaku, aku akan keluar mencari Muhammad dan membunuhnya. Iya atau tidak? Ya Umar diam, nggak bisa berkata-kata. Antum bayangkan kalau begitu ya kawan. Tapi ini Nabi, maka Nabi dapat apa? Wahyu. Kalau antum datang ke sini karena ini antum dukun berarti antum. Nggak sama dengan siapa? Nabinya Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu alam bisawab. Kemudian kata beliau selanjutnya, ikhwati alamayakum, kemudian Safwan mengatakan menanggung utangmu dan keluargamu. Lalu kamu pergi membunuh aku toh? Dan kamu berkata wallahi ha'ilun bainaka wa baina dzalik. Wallahu ha'ilun bainaka wa baina dzalik, tapi Allah kemudian menjadikan penghalang atas itu. Sekarang fa inda idin saha Umair, habis Nabi mengucapkan itu, kan Umair enggak bisa bicara. Yang keluar dari mulutnya malah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Itu namanya hidayah ya kawan. Allahu Akbar. Hidayah. Disebutkan sama Nabi, dipatahkan hujahnya. Cuman diberitahu kamu tadi begini, kamu tadi begitu. Langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Hidayah Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang bisa kita ambil, jangan menutup pintu rahmat Allah. Siapapun di hadapan kita, seburuk apapun keadaannya, ahli maksiat bagaimanapun dia, masih memungkinkan Allah beri apa? Maka berikan kepadanya kalimat-kalimat kebaikan. Sampaikan kebaikan. Hada amrun lam yahduru illa ana wa Safwan. Lalu kata beliau, ini kan perkara ucapanku tadi itu, ya Rasulullah, yang tadi itu cuman aku sama Safwan aja, enggak sama yang lainnya. Kira-kira begini. Udahlah, itu cuman aku sama Safwan. Aku mau selesaikan sama Safwan. Bahasanya begitu. Biar aku sama Safwan itu urusan aku. Aku sudah masuk Islam ya. Begitu maksudnya. Nabi pun tersenyum melihat siapa? Umar. Dan Nabi bersyukur atas hal ini. Kemudian kata beliau, fa wallahi ma anbaka bi illallah. Lalu dia berkata, demi Allah, aku enggak nyangka kamu tahu pembicaraanku ini pasti tidak lain kecuali Allah telah memberitahu kamu. Ya benar, memang Allah yang memberitahu melalui malaikatnya. Falhamdulillahilladzi hadani lil Islam.
Kemudian dia berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi aku hidayah masuk dan mengikuti ajaran apa? Islam. Apa faedahnya? Ketika kita memiliki nikmat berada dalam Islam, sering-seringlah memuji Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Kemudian ikhwati Allah, Rasul berkata kepada sahabat-sahabat yang lainnya, apa kata beliau? Faqihu akhakum fid din waqra'uhul Qur'an wa atliqu lahu asira. Beliau mengatakan, ini sekarang saudaramu, maka ajari saudaramu ini agama yang mulia ini. Ini saudaramu, bacakan, ajarkan kepadanya Al-Quran. Ini saudaramu, bebaskan. Untuknya apa? Tawanan perang yang menjadi haknya. Siapa maksudnya, Ikhwan? Anaknya dibebaskan. Ini agung ucapan ini, sangat amat agung. Dan kita bisa mengambil banyak faedah. Minimal dari faedah ucapan beliau ini, kalau ada saudara kita masuk Islam, yang lebih penting bagi mereka adalah ajarkan agama Islam. Paham? Bukan sekedar dipeluk, akhi selamat datang di dalam dunia apa? Islam. Ahlan wa sahlan. Engkau saudaraku, aku saudaramu. Begitu dia datang, akhi ana mau belajar Islam. Ana sibuk ya akhi. Bagaimana ya kawan? Ajari mereka Islam. Ini lebih penting daripada dunia yang kita berikan kepadanya. Dan yang paling penting kepadanya, ajarkan hukum Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Berikan yang membuat dia paling menggembirakan. Apa yang membuat dia paling menggembirakan? Ya ketika itu kan tawanan perang, maka berikan kepadanya. Dan ini juga faedah bagi kita, ya kawan. Seseorang ketika sudah masuk ke dalam Islam, dia adalah apa? Saudara kita sampai ke surga. Sampai ke surga saudara kita. Ketika dia hidup dalam Islam, wafat dalam keadaan Islam, dia saudara kita sampai ke surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi perlakukan dia sebagai apa? Saudara kita. Dan kisah ini ikhwati al-wayakum, ini hidayah. Allah kehendaki. Nabi enggak bicara kecuali cuma kalimat itu, maka Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah itu lebih tahu siapa yang lebih pantas dapat hidayah. Orang yang tadinya dijuluki setannya Quraisy, dipanggil sama Umar dengan panggilan apa? Kalbun. Dipanggil oleh Umar dengan panggilan apa? Al-Khabis. Dituduh oleh Umar, dia ini tidak datang kecuali bikin apa? Rusuh. Ternyata Allah kasih apa ya kawan? Hidayah. Umar enggak salah, karena Umar melihat di masa Umar masih apa? Kafir. Maka Umar tidak salah. Dan ikhwati adwayakum, ini keadaan Umar. Dan Umair punya ucapan yang sangat indah. Katanya, walladzi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Lalu kata beliau, la khanziru kana habba illayya min Umair. Ini ucapan Umar, maaf saya ulangi ya. Umar mengatakan, walladzi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Demi Allah. Orang yang paling aku cintai dalam Islam ini. Dari kalangan sahabat Nabi. Siapa itu? Umair bin Wahab. Umar mengatakan, demi Allah, orang yang paling ku benci ketika aku belum masuk Islam menjadi orang yang paling ku cintai ketika dalam Islam. Siapa itu, kawan? Rasulullah. Kan sampai beliau punya keinginan membunuh Rasul, toh? Begitu beliau masuk Islam, beliau enggak pernah jauh dari Rasul kecuali Rasul menyuruhnya pergi. Paham? Beliau mendekat kepada Rasul terus. Sampai Rasul tidur, beliau kepingin menemani Rasul. Dan sebuah riwayat ketika Rasul tidur, Umar berjaga, menunggu Nabi. Dan beliau enggak ingin satu semut pun menggigit siapa? Rasulullah SAW. Dan beliau menangisi. Dia ingat dengan masa ucapan dia dengan Sofwan itu diingat-ingat. Terus tiap dia ingat ucapan itu, dia menangis. Dia berkata, bagaimana kalau seandainya ketika itu pedangku menyentuh siapa? Kulit Nabi. Celaka aku, tidak punya tempat bagi kebaikan sedikit pun di muka bumi dan di akhirat nanti, kata dia. Masya Allah, Umair ya kawan. Sampai Nabi kemudian memerintahkannya apa? Pergi ke Mekah. Baru dia ke Mekah. Sebagaimana janjinya siapa? Umair. Urusanku dengan siapa ya kawan? Sofwan. Yang pertama dicari oleh Umair siapa? Dan Sofwan lari ke gunung-gunung. Karena Sofwan tahu siapa? Umair. Kan ketika dia
dia memelihara kisah ini, saya singkatkan. Ketika Sofwan berangkat si Umair ini menuju Madinah, Sofwan langsung menyebarkan kepada orang-orang. Padahal kan pesannya si Umair apa? Jaga antara aku dengan apa? Kamu saja. Itu rahasia. Yang kita lihat bagaimana Allah ingin menghendaki hidayah bagi Umair. Tapi Sofwan cerita ke orang-orang Quraisy, oh kabar gembira buat kalian. Ini kesatria Quraisy sedang pergi menuju Madinah membawa pedang terhunus untuk lehernya Muhammad. Istrinya tanggunganku, kata dia demikian. Datang orang berkata, Umair kemarin masuk Islam. Lalu dia mencaci maki Umair. Habis memuji kesatria, dicaci maki sama dia. Begitu Umair mendengar hal ini, datang pertama kali dicari oleh Umair adalah siapa? Sofwan. Sambil mengatakan, berapa yang kamu keluarkan akan aku bayar hari ini. Berapa yang telah kamu berikan kepada keluarga aku akan berikan kepada engkau. Keluar kamu wahai Sofwan. Gak berani Sofwan keluar, jenggotnya lagi keluar. Lari kemana? Maka dengan izin Allah dari Umair masuk banyak kaum Quraisy ke dalam Islam. Dari dakwahnya siapa ya, Wan? Setelah belajar apa ya, Wan? Yang setelah diajarin Islam. Nasihatnya apa ya, Wan? Kalau ada orang masuk Islam, jangan antum suruh dakwah dulu. Suruh apa? Ini kan manhaj nubuwah. Suruh belajar dulu. Suruh paham dulu tentang agama ini, hilang dulu syubhat dari pemikirannya, baru dakwah kayak Umair. Bukan baru masuk Islam, suruh ceramah. Apa yang mau diceramahkan? Kesesatan semasa masih kafir? Kan gak mungkin. Kesalahan kaum muslim zaman sekarang, pendeta baru masuk Islam suruh ceramah. Ya gimana dia mau bicara Islam? Faham? Ya kalau cuma cerita tentang pengalaman dia semasa apa? Masih jahiliyah untuk diambil ibrah ya itu boleh. Tapi kalau suruh bicara hukum-hukum Allah ya jangan. Belajar dulu dalam Islam. Hada wallahu alam bissawab. Sampai di sini semoga bermanfaat. Sudah masuk waktu. Sahih? Sudah masuk waktu. Ini soalnya gimana? Akhi hidayat ini tugasnya. Saya bacakan satu aja biar apa namanya? Adil ya kawan. Satu soal saja ya kawan. Afwan Pak Muadzin. Siapakah Ustaz Yazid Jawas? Alhamdulillah. Beliau Masya Allah da'i yang mendakwahkan sunnah, termasuk awal-awal dakwah. Di tahun 80-an beliau sudah mendakwahkan ini. Mungkin antum ada yang belum lahir. Beliau sudah mendakwah dengan dakwah sunnah. Dan banyak tulisan beliau Masya Allah. Semoga Allah menjaga beliau. Dan beliau termasuk guru kami dalam masalah ini dan orang tua kami. Dan ya adapun tentang masalah karakter, ya memang beliau karakternya begini. Tapi saya tidak mengatakan beliau kecil Masya Allah. Ketika berceramah berbeda ketika bersama dengan beliau. Ketika saya berkunjung kepada beliau, ditanya tentang kabar, saya berkata sehat. Antum harus ngomong benar-benar. Antum sehat, nggak sakit? Ya, akhirnya saya jujur ya saya sakit. Sudah kita ke dokter. Enggak Ustaz, cukup sampai di sini aja Ustaz. Enggak, antum harus ke dokter. Sampai anak pulang dari tempat beliau itu ya Wan, ditanya di telepon sampai mana Abdurrahman? Masih di bandara Ustaz. Hati-hati itu ya. Mau naik pesawat ditelepon lagi. Antum sudah di pesawat? Alhamdulillah sudah di pesawat Ustaz. Turun dari pesawat, antum sudah sampai Balikpapan Abdurrahman? Sudah. Sudah sampai rumah belum? Belum. Sampai rumah antum telepon ana. Ana belum sampai rumah, baru mau buka pintu rumah, dia udah telepon lagi. Antum udah di mana? Ana bilang ana udah masuk rumah Ustaz. Alhamdulillah udah masuk rumah. Sudah ya, hati-hati. Jaga keluarga antum, jaga dakwah ini dan sebagainya. Masya Allah, ana kalau ingat beliau, orang tua ana mungkin enggak begitu. Bertanya antum sampai di mana? Semoga Allah menjaga beliau. Kalam halambutan beliau, Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi kalau orang mengatakan Ustaz Yazid itu kasar, enggak, wallah enggak, lembut sekali. Ketika kami datang ke rumah beliau makan, beliau tidak makan kecuali kita dahulu mengambil makan. Antum tamu, antum ambil makan, diambilkan sama beliau itu makanan. Nasi, lalu saya bilang, Ustaz saya enggak makan nasi. Antum makannya apa? Ana malu nyebutkannya Ustaz, ana enggak makan semua ini. Antum ngomong ana belikan, beliau belikan, Masya Allah. Kalau kita mungkin Ustaz yang datang, afwan Ustaz adanya ini Ustaz. Saya ada pelajaran besar buat kita. Semoga Allah menjaga beliau. Saya tidak mengatakan memuji beliau melebihi apa yang mendahului Allah, tidak. Tapi saya berharap mudah-mudahan Allah jaga beliau seperti itu terus menerus. Ada Ustaz Yazid, hafizahullah taala, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.